Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu electrical equipment yang ada di PT Indotara. Nah, bagaimana untuk spesifikasi, feature, dan unit apa yang akan kita bahas hari ini? Jadi jangan kemana-mana, saksikan video review ini sampai selesai. Oke, para penonton, sebelum kita lompat ke review produk pada hari ini, saya meminta kepada para penonton, para pengusaha, dan para calon pengusaha untuk subscribe channel YouTube PT Indotara buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update produk terbaru dari PT Indotara Persada. Jadilah pengusaha yang selalu berinovasi bersama PT Indotara Persada. Oke, kita langsung ke review unit pada hari ini. Nah, unit yang akan kita review ini adalah salah satu unit electrical equipment yang wajib ya, yang saya bilang tuh wajib harus para pemirsa punya di rumah, tempat usaha, kantor, atau di tempat-tempat yang para pemirsa itu punya alat elektrikal yang super mahal atau cukup mahal, yang kalau udah rusak itu bisa bikin pusing kepala. Nah, unit di sebelah kiri kita ini adalah unit stabilizer dari Arakawa. Apa sih sebenarnya fungsi dari stabilizer ini? Sederhananya adalah stabilizer ini untuk menyetabilkan tegangan listrik. Nah, setelah saya sebut itu pasti muncul banyak pertanyaan, emang tegangan listrik itu perlu distabilkan? Tegangan listrik di Indonesia itu tergantung di beberapa daerahnya, tapi rata-rata tegangan listrik di Indonesia itu cukup nggak stabil ya, lumayan nggak stabil, yang dimana itu bisa sangat mengganggu sekali, apalagi para pemirsa punya banyak alat-alat elektrikal, alat-alat equipment yang mahal, seperti misalkan di rumah sakit punya alat X-ray yang harganya itu bisa dibilang sampai bahkan miliaran, yang dimana kalau rusak karena tegangan listrik yang nggak stabil itu bisa bikin sakit kepala perbaikannya. Tapi dengan salah satu unit ini, dengan salah satu unit stabilizer dari Arakawa, merupakan satu buah investasi yang bisa mencegah masalah tersebut. Nah, ketidakstabilan tegangan listrik itu sangat berpengaruh kepada alat-alat elektrikal atau ntar untuk pengoperasian atau untuk pekerjaan para penonton. Nah, ketidakstabilan tegangan listrik itu dicegah menggunakan stabilizer. Nah, stabilizer ini jadi singkatnya adalah menyetabilkan tegangan listrik. Misalkan tegangan listrik di para pemirsa itu ada 1 pas, artinya stabilnya di 220 volt. Kalau 3 pas, artinya stabilnya di 380 volt. Nah, biasanya input tegangan listrik dari PLN itu kadang-kadang ada yang di bawah 220, ada yang sampai di atas 220. Yang dimana, yang saya bilang tadi, beberapa electrical equipment tidak bisa mentoleransi ketidaktegangan tersebut. Jadi mereka harus terima suplai tegangan listrik yang sangat stabil. Kasih contoh, misalkan para pemirsa punya mesin produksi seperti es krim atau coffee maker. Jika tegangan listrik yang masuk itu tidak stabil, maka produksi mesin es krimnya tidak akan maksimal dan tidak akan optimal, dan bahkan bisa merusak komponen-komponen seperti kompresor dan lain-lain. Nah, unit ini yang bisa mencegah hal tersebut. Oke, unit Arakawa Stabilizer PDRF 350 kVA, yang dimana sistem penstabilan menggunakan teknologi servo motor dan transformer. PDRF 350 kVA mempunyai kapasitas sampai dengan 350 kVA dengan tegangan 380 volt. Nah, apa bedanya PDRF dengan PDR? Buat para penonton yang sudah jadi pelanggan setia PT Indotara atau bahkan subscribe sudah lama di PT Indotara Persada, sudah pasti banyak nonton atau bahkan sudah membeli produk PT Indotara Persada yang tipenya PDR. Nah, gambarnya saya kasih sebelah kiri saya ini, atau bahkan videonya juga para pemirsa sudah nonton. Apa beda dari PDR sama PDRF? Oke, itu akan jadi menu utama review kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu dari segi fisik PDRF 350 kVA. Unit ini mempunyai lapisan powder coating berwarna biru dengan abu-abu, yang dimana dengan lapisan powder coating ini membuat unit stabilizer ini tahan lama, tidak mudah karat. Dan look dari stabilizer ini sudah mewah sekali. PDRF 350 kVA menggunakan tampilan analog meter seperti ini. Ada input voltage A pas, B pas, C pas, atau mungkin para pemirsa lebih kenal RST. Nah, di sini ada output voltage-nya. Nah, R kita sebut A, B, C. Nah, ini untuk menampilkan daya atau beban untuk setiap pasanya. Jadi kalau 3 pas ini punya 3 jalur power, A, B, C, atau RST, yang biasa para pemirsa kenal mungkin RST ya. Nah, ini menampilkan setiap masing-masing jalur power pada fasanya. Oke.
Nah, di sini ada untuk switching A, B, C. Nah, itu bisa di switching menjadi manual atau automatic. Nah, di sini input voltage-nya, untuk mengetahui input voltage-nya para penonton itu drop atau over sampai di berapa. Nah, kebetulan kita membahas input voltage, toleransi dari stabilizer ini. Nah, apa maksud toleransi stabilizer nih sebelum saya sebut angkanya? Toleransi stabilizer yaitu stabilizer ini bisa mentoleransi seberapa parah input tegangan listrik yang masuk ke dalam stabilizer. Jadi jangan pikir pakai stabilizer semua input listrik atau tegangan itu bisa masuk ya. Tapi setiap stabilizer punya toleransinya masing-masing, dan Arakawa termasuk salah satu stabilizer yang mempunyai toleransi terbesar di Indonesia. Toleransi stabilizer ini bisa mencapai 304 sampai 456 volt. Jadi selama voltase para pemirsa itu di antara 304 sampai 456 yang masuk ke stabilizer, itu pasti akan distabilkan oleh stabilizer ke 380 volt. Tapi kalau pengen naik atau pengen nggak 380 volt misalkan, bisa. Jadi untuk output voltage-nya itu bisa di adjustable dari 2% sampai dengan 5% sesuai dengan kebutuhan para penonton. Oke, kita lanjut di sini. Ini ada boost dan step down, ini untuk menurunkan atau menaikkan keinginan seperti yang saya tadi bilang, adjustable-nya. Di sini ada start dan stop. Di sini ada input indication, di sini ada output indication, di sini ada city power. Oke, input indication ada kuning, hijau, dan merah. Hijau artinya normal, kalau kuning adalah low voltage, dan merah itu biasanya over voltage. Jadi unit PDR F350 kVA ini punya proteksinya sendiri. Jika inputnya masuk di bawah toleransi dan di atas toleransi, maka proteksinya akan nyala. Nah, outputnya juga misalkan tiba-tiba keluar dari settingan adjustable atau melebihi 2-5%, maka alarm akan memproteksi si stabilizer. Nah, ketika stabilizer ini protect, maka listrik akan ikut mati juga. Oke. Nah, tapi jangan khawatir gimana kalau seandainya kita tetap mau beroperasi sambil menunggu si stabilizer diperbaiki. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan buka dari bagian komponen si stabilizer. Oke. Oke, semua panel elektrikal dari PDR F350 kVA ini sudah menggunakan Schneider. Tentu semua penonton, pengusaha pasti sudah tahu brand Schneider ini sendiri. Bahkan di rumah para pemirsa juga pasti sudah menggunakan stop kontak atau bahkan steker itu dari Schneider. Oke, nah inilah salah satu kelebihan PDR F350 kVA dibanding dengan seri PDR. Para pemirsa bisa lihat di sini. Ada 3 buah servo motor. Jika tipe PDR itu hanya 1 buah servo motor. Apa bedanya? Jadi gini, servo motor ini akan menstabilkan tegangan listrik yang masuk menjadi stabil untuk outputnya. Tapi di sini ada 3 trafo, para bisa lihat 3 trafo, yang dimana masing-masing trafo mewakili jalur fasanya sendiri. Jika hanya 1 servo motor dan salah satu jalur fasanya yang tidak stabil, misalkan contohnya R, S, T. Nah, jika fasa S-nya yang tidak stabil, kalau stabilizer hanya punya 1 servo motor, dia tetap akan menstabilkan mulai dari R. Walaupun R-nya ini udah stabil. Oke? Tapi jika 1 buah stabilizer punya, ini yang saya bahas stabilizer 3 pas ya, yang punya 3 trafo seperti ini. Tapi jika masing-masing stabilizernya mempunyai 3 buah servo motor di setiap fasanya, artinya ketika fasa T-nya yang nggak stabil, fasa T ini langsung distabilkan tanpa harus melewati fasa R dan fasa S, karena dia punya 3 buah servo motor, dan servo motor ini di masing-masing transformernya. Inilah yang dibilang independent fasa controller, yang dimana pengontrolan fasanya itu sudah independen, jadi masing-masing itu bisa distabilkan, sehingga respon time dari PDR F350 kVA ini dalam menstabilkan tegangan listrik itu di bawah 1,5 detik. Jadi respon time PDR F350 kVA ini sudah sangat cepat sekali dalam menstabilkan tegangan listrik. Jadi untuk unit yang butuh tegangan listrik yang super cepat dalam penstabilannya, unit PDR F sudah cocok untuk para pemirsa gunakan. Oke, nah kita lanjut ke bagian sini, bagian PCBA sama PCB switch. Oke ya. Nah, untuk PDR F350 kVA ini juga sudah punya fungsi bypassnya sendiri.
Nah, di sini para pemirsa bisa lihat ada PCBA, PCBB, dan PCB switch. Ini mewakili masing-masing fasanya. Jadi setiap fasa memiliki PCB controllernya sendiri. Nah, apa guna dari PCBA dan PCBB? Jadi sistemnya seperti ini. Jadi di sini para pemirsa sedang menggunakan PCBA. Jadi jika suatu saat atau suatu hari PCBA tersebut mengalami masalah di setiap fasanya, para pemirsa nggak perlu khawatir, para pemirsa tetap bisa menggunakan stabilizer ini, cukup pindahkan dari PCBA ke PCBB. Sehingga untuk switch atau stabilizernya ini bisa langsung digunakan. Nah, untuk fungsi dari PCBA sama PCB ini merupakan suatu keunggulan dari si stabilizer PDRF 350 kV, atau lebih tepatnya merupakan salah satu fungsi keunggulan, fitur keunggulan dari Arakawa Stabilizer. Oke ya. Nah, untuk garansi dari stabilizer PDRF 350 kVA ini sendiri itu bergaransi 5 tahun untuk bagian spare part dan servis. Jadi para pemirsa atau para penonton nggak perlu khawatir jika ada kendala, para pemirsa bisa langsung hubungi tim after sales Departemen PT Indotara Persada. Nah, buat para pemirsa yang pengen beli stabilizer, saya kasih salah satu tips and trick bagaimana cara memilih stabilizer yang tepat. Stabilizer itu terbagi menjadi 2 tipe. Kalau dari versi saya ya, tipe yang menggunakan servo motor atau tipe yang tidak menggunakan servo motor yang sering kita sebut contactless stabilizer. Nah, para pemirsa mau yang mana nih? Para pemirsa pengen yang harganya sedikit ekonomis tapi butuh maintenance, atau stabilizer yang tidak butuh maintenance tapi harganya cukup mahal. Jadi investasi di awal mahal tapi selanjutnya tidak ada maintenance sama sekali, atau para pemirsa pengen investasi yang lebih ekonomis tapi nggak masalah dengan maintenance-nya. Nah, mana dulu nih? Jika para pemirsa lebih suka dengan yang tanpa maintenance dan mau mengeluarkan investasi jauh lebih mahal sedikit, para pemirsa bisa pilih stabilizer contactless, karena stabilizer contactless ini mempunyai banyak fungsi seperti respon time yang lebih cepat, dan salah satu fitur utamanya tidak butuh maintenance sama sekali. Oke, nah maintenance yang dilakukan kalau untuk servo motor itu biasanya pergantian carbon brush. Nah, pergantian carbon brush sendiri itu punya masa lifetime-nya masing-masing. Seberapa parah input voltage yang masuk ke dalam stabilizer, semakin parah carbon brush juga semakin cepat diganti. Tapi kalau input voltage-nya tidak terlalu parah, itu carbon brush lifetime-nya akan lumayan cukup panjang, mungkin bisa di 2 tahun ke atas. Tapi kalau inputnya parah bisa 1 tahun ke bawah. Oke, nah itu relatif sesuai dengan kondisi listrik dari para penonton. Nah, untuk kapasitas sendiri, nah kapasitas para pemirsa cukup pilih kapasitasnya dari yang kapasitas para pemirsa ingin backup ditambah dengan 30%. Pertanyaannya, kenapa harus ditambah 30%? Nah, untuk penggunaan stabilizer sendiri itu tidak direkomendasikan menggunakan power sebesar 100% dari kapasitas dari si stabilizer, karena itu akan mengurangi lifetime dari si unitnya sendiri. Penggunaan 30% atau rekomendasi 70% atau penambahan 30% dari kapasitas yang para pemirsa punya, itu semua bukan hanya untuk stabilizer, tapi berlaku untuk semua alat equipment apapun, dan bahkan manusia pun kalau kerja 100% nggak istirahat, itu juga sudah pasti sakit. Oke, nah begitu juga dengan unit-unit electrical equipment yang ada di tempat para pemirsa. Jadi rekomendasi dari kita adalah dari kapasitas yang para pemirsa cari ditambah 30%, atau para pemirsa bisa hitung dari kapasitas stabilizer dikali 70%-nya. Nah, itu yang para pemirsa dayanya bisa gunakan sebagai rekomendasi agar si lifetime dari unit yang para pemirsa beli ini bisa berlangsung selama-lamanya dan tanpa perlu perbaikan sama sekali, dan akan memperpanjang lifetime unit itu sendiri. Nah, begitulah tips dan trik dari saya dalam memilih electrical equipment, khususnya stabilizer. Nah, oke, untuk para pemirsa yang punya banyak pertanyaan, yang pengen konsultasi bagaimana tipe stabilizer yang cocok, kapasitasnya lagi, mau pengen konsultasi lebih detail lagi, bisa langsung hubungi tim sales Departemen PT Indotara Persada yang kontaknya kita tinggalkan di deskripsi video ini, WA dan telepon. Nah, buat para pemirsa yang pengen face to face langsung atau konsultasi langsung ke salesnya, bisa langsung datang ke showroom kita di Geraha Indotara yang berlokasi di Kabupaten Tangerang di Cikupa. Para pemirsa bisa langsung lihat unitnya, bisa juga langsung konsultasi dengan sales di showroomnya. Oke, buat para penonton yang pengen akses dulu secara online, bisa langsung akses website kami di www.indotara.co.id, akses menu stabilizer dan UPS bagian PDRF series atau bagian tipe-tipe lainnya. Oke. Selain website juga, para pemirsa bisa langsung mengakses di marketplace kesayangan para penonton di Tokopedia, Blibli, Shopee, Lazada, dan marketplace kesayangan lainnya. Oke,
mungkin sekian kita mereview video stabilizer hari ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Kita jumpa di review video electrical equipment berikutnya. Bye-bye.